Kenapa tangan ayah dingin banget? Ini bukan masuk angin biasa, ayah. Apa ini ya? Janji pengantin. Apa ya? Janji apa? Bu Sri bilang cuma masuk angin. Tapi kenapa begini terus setiap malam? Tiba-tiba tubuh Pak Guntara menggigil hebat, seperti seseorang yang hampir membeku di tengah badai salju. Naya panik, berdiri dan meraih handuk dari kursi. Tapi sebelum langkahnya sampai, gamelan mulai terdengar, menggema dengan nada lirih, namun menusuk di kalbu. Itu bukan dari radio. Naya berjalan perlahan menuju ke halaman. Angin malam menerobos masuk, membawa aroma menyanyang tebal dan menusuk. Halaman depan kosong, gelap. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Namun, di tanah berserakan bunga-bunga melati. Melati? Dari mana datangnya bunga-bunga ini? Melihat bunga-bunga melati berserakan, Naya pun buru-buru masuk ke dalam rumah. Ayah, besok kita ke klinik ya. Aku sudah nggak percaya sama Bu Sri. Dia datang lewat cermin. Naya pun terdiam, matanya kembali ke cermin tua di sudut kamar. Pantulannya buram, tapi samar. Ada bayangan lain di sana yang bukan miliknya. Kayak rumah ini bawa penyakit. Bu Sri? Bu, ini apa Bu? Buat ayah. Bu, saya nggak ngerti. Tolong bilang sesuatu. Kenapa harus ditaruh di sini? Ayah, Permisi, sudah waktunya. Namaku Ratinum. maaf Nek. Nenek, siapa ya? Kamu memang tidak kenal, tapi leluhurmu kenal. Leluhur saya. Aku tahu penyakit ayahmu bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena janji yang dilupakan. Nek, kalau memang mau ngobatin ayah, saya terima. Tapi jangan bicarakan yang aneh-aneh. Kau dengar gamelan bukan? Iya, tapi cuma suara. Mungkin dari tetangga. Itu bukan suara dari dunia ini. Masih belum tenang rupanya. Dia masih menunggu disapa. Siapa, Nek? Siapa yang nenek maksud? Dengan cermin ini, nenek buyutmu dulu membuka jalan. Yang datang waktu itu bukan roh, tapi pengantin tak berpulang. Pengantin? Seperti yang ayah sebut. Janji disatukan lewat darah, dipantulkan lewat cermin. Sekali janji dilanggar, dia akan datang, membawa kembali yang tertinggal. Apa yang ayah janjikan? Kenapa saya harus tahu semua ini sekarang? Karena malam ini
batasnya akan terbuka sepenuhnya dan kau harus memilih menutup jalan atau ikut masuk ke dalamnya. Iki warisan dari Ki Darmo, leluhurmu. Ki Darmo? Maksudnya Ki Darmo? Ya, kakek buyut ayahmu. Ya, yang dulu membuka jalur antara dunia kita dan dunia di balik cermin. Ayah pernah menyebut nama itu waktu kecil, tapi ibu selalu melarang kami untuk bertanya. Karena semua perjanjian harus dibayar dan keluarga kalian mewarisi utang itu. Ki Darmo membuat perjanjian untuk menyelamatkan desa ini dari penggebluk. Dia memanggil sesuatu dari balik cermin, memberinya nama, memberinya tempat untuk singgah. Iya, selamat. Iya, selamat. Tapi meninggalkan utang. Dan utang itu menurun. Ayah, dia yang harus bayar. Tidak, sekarang giliranmu. Yen koen deleng sepisan, aja tangi sepisan. Yen koe krungu sepisan, aja sangkal pisan. Sebab sepisan wae cukup kanggo ditaleni nganti mati. Apa artinya, Nek? Jika kau pernah melihatnya, jangan berpura-pura tidak. Kalau kau pernah mendengar namanya, jangan sekali-kali menyangkal, karena sekali saja cukup membuatmu terikat sampai ajal menjemput. Waktumu tinggal sedikit, Naya. Kalau kau tak memilih, dia akan memilih untukmu. Apa maksudnya semua ini? Anak perempuan pertama dari garis keturunan Ki Darmo ditakdirkan untuk menjadi pengantin. Pengantin bagi penguasa dari seberang alam, Kanjeng Pangeran Sindu. Penguasa dari seberang? Setiap malam satu suro memanggil satu anak perempuan untuk dikorbankan. Bukan untuk mati, tapi untuk menjaga keseimbangan dua dunia. Tanpa itu, cermin akan retak dan dunia kita akan dilahap dari dalam. Tidak, aku nggak mau. Aku bukan. Penolakanmu tidak akan menghentikan apapun. Ayahmu sakit bukan karena tubuhnya lemah. Dia mencoba kabur dari takdir. Ini gila. Aku bukan tumbal. Kamu bukan tumbal, Naya. Kamu pengantin. Dan kalau kau menolak, bukan cuma ayahmu yang akan binasa. Naya, waktumu sudah dekat. Tidak, aku nggak akan ikut siapapun. Kamu tidak perlu ikut. Kau hanya perlu berdiri di depan cermin dan biarkan dia yang datang menjemput. Diam, jangan ganggu aku. Aku bukan milik kalian. Itu bukan aku. Kau sudah dipilih. Ayah, bangun. Aku mohon. Naya, jangan tolak dia. Aku bukan milik mereka, Ayah. Aku bukan pengantin siapa-siapa. Kalau kau menolak, kau akan kehilangan semuanya. Tolong,
Jangan paksa aku. Apa yang kalian inginkan dariku? Sudah waktunya. Tidak. Naya, Duk, kamu di rumah? Iya, Bu. Kenapa kamu, Duk? Mukamu kok pucat banget? Bu Sri, tahu siapa itu Nyai Ratinum? Dia bukan orang biasa, tapi juga bukan orang jahat. Dia bilang, aku harus menikah sama makhluk dari alam lain. Kamu nggak sendiri, Duk. Dulu, nenekmu juga pernah ngalami hal yang sama. Nenek maksud Bu Sri. Dia juga menikah. Cuma semalam. Setelah itu, hidup seperti biasa. Tapi, ada satu syarat. Syarat apa, Bu? Harus ikhlas. Harus pasrah. Karena, kalau melawan, yang datang nanti bukan cuma pengantin. Aku nggak percaya ini. Ini bukan soal percaya atau enggak, Nduk. Ini soal darah. Dan darahmu sudah terikat sejak kamu lahir. Tapi aku nggak minta dilahirkan untuk ini, Bu. Enggak ada yang pernah minta, Nak. Tapi ada janji yang diwariskan. Dan kadang kita yang harus lunasin biar nggak diwarisin lagi ke anak kita nanti. 3 malam lagi. Aku nggak mau menikah sama makhluk itu. Aku bukan untuk setan. Bukan setan. Dia penguasa. Aku bukan alat tukar. Aku manusia. Aku bukan tumbal. Pergi. Jangan datang malam ini. Aku belum siap. Namun, cermin di dalam kamar Naya perlahan berkabut. Meski tidak ada embun di permukaannya, muncul bayangan kebaya putih, berdiri diam dengan kepala sedikit miring, seolah menunggu giliran untuk dipanggil. Ayah, jadi ayah juga tahu. Dengar kata Nyai itu, Naya. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa ayah nggak bilang dari dulu? Ayah dulu kira ini cuma cerita lama, takut-takutin anak kecil. Tapi ayah salah, Naya. Ayah salah besar. Kalau ayah sudah tahu, kenapa kita tetap tinggal di sini? Kenapa kita biarin ini semua terjadi, ayah? Karena ayah pikir kalau kita diam, kalau kita nggak ganggu, dia nggak akan datang lagi. Tapi dia datang ya. Dia datang untuk aku. Dia sudah memilih. Dan ayah nggak bisa lindungi kamu lagi kali ini. Tapi aku belum menyerah. Ini bukan permintaan. Ini janji. Janji yang sudah dibuat sebelum kau lahir, Naya. Jadi selama ini sudah ditentukan dari dulu. Kakek buyutmu, kidarmu, dia menyelamatkan desa ini dari maut. Tapi keselamatan itu punya harga. Harga berupa darah. Keturunan perempuan pertama di setiap generasi akan dinikahkan dengan Kanjeng Pangeran Sindu tepat di malam 1 Suro. Berapa banyak yang sudah dikorbankan? 4, termasuk nenekmu. Mereka masih hidup,
tapi tidak pernah benar-benar bebas. Jadi, aku harus memilih antara menyerahkan diri atau melihat semuanya hancur. Kadang kita tidak punya pilihan, Naya. Kita hanya punya warisan. Aku mau keluar sebentar. Naya pun melangkah pelan. Desa terlihat jauh lebih sepi dari biasanya. Tak ada tawa anak-anak, tak ada suara radio. Jendela-jendela tertutup cepat saat Naya lewat. Di balik tirai, mata-mata warga menatap penuh rasa bersalah, tapi tetap diam. Kenapa semua orang kayak tahu, tapi pura-pura nggak tahu? Naya, Bu, kenapa nggak pernah bilang? Kami semua terikat, Nduk. Desa ini sejak lama. Tapi yang paling berat jatuh di kamu. Kenapa harus aku? Kamu darah pertama dan garis Kidarmo. Setelah puluhan tahun, baru kamu yang lahir. Dan karena waktunya sudah dekat, Aku nggak mau. menolak bukan berarti bebas. Justru bisa lebih buruk. Maksud ibu, mereka bisa marah. Dulu, ibu bantu nyiapin pernikahan nenekmu. Waktu malam itu, langit hujan darah. Gamelan berhenti pas jam 3 pagi. Dan cermin di rumah pecah sendiri. Semua kaca retak. Aku nggak kuat, Bu. Ibu ngerti. Tapi, Nduk, ini harus dijalani atau semuanya hancur. Apa ini? Kenapa berkabut gini? Aku nggak nyalain siapa-siapa. Siapa di sana? Ayah, aku nggak mimpi kan? Apa yang kamu mau? Anak jagat kang ora katon, anak roh kang ora tenang. Kenapa kedengarannya makin dekat? Ini bukan kaca biasa. Yang mana? Tapi siapa yang memainkan gamelan itu? Tolong, hentikan ini. Apa ini bagian dari ritual? Kenapa hangat? Buang aja, buang. Kenapa aku nggak bisa melemparnya? Jangan dibuang. Kenapa? Apa yang akan terjadi? Kalau kau buang, mereka akan ambil yang lain. Siapa yang lain? Siapapun dari darahmu yang paling dekat. Ayah, Iya, atau anakmu nanti. aku nggak mau. Tapi aku juga nggak bisa kehilangan siapapun. Maka itu, jangan lawan takdirmu dengan kemarahan, tapi dengan pilihan. Malam besok, kamu harus dimandikan. Setelah itu, apa? Kau akan dibawa ke tempat perjanjian di tengah hutan, di bawah pohon beringin yang tak pernah gugur daunnya. Apa? Aku akan mati. Tidak, tapi kamu tak akan jadi manusia yang sama lagi. Tapi Kamu akan menjadi milik tua dunia, bukan manusia seutuhnya, bukan pula makhluk seberang. lepas.
Kenapa nggak bisa? Lepas. Tolong. Kenapa nggak bisa dilepas? Tolong. Siapapun. Tolong aku. Kamu sudah waktunya, Nduk. Kamu harus siap jadi istri yang baik. Aku belum siap, Nek. Belum siap menikah dengan siapapun. Apalagi dia. Dia bukan sembarang lelaki. Dia yang memilihmu, bukan kamu yang memilih dia. Dia adalah pemilik antara dua dunia yang pernah disangkal, tapi tak pernah dikalahkan. Dan malam ini, dia akan datang menjemputmu sendiri. Kalau kamu menolak, ayahmu akan mati besok. Kenapa harus begini? Kenapa bukan aku saja yang sakit? Bukan ayah. Karena kamu darah pertama. Kalau kamu pergi malam ini, dia akan bernapas panjang sampai pagi. Kalau tidak, nafasnya malam ini jadi yang terakhir. Pakai ini, sanggul rambutmu yang rapi ya. Dia suka yang kelihatan bersih. Anggun, Kenapa nenek bisa tahu? karena aku sudah pernah melihatnya bertemu langsung waktu suamiku sakit parah. Aku menyerahkan adikku. Adik nenek, dia masih hidup. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya sudah lama pergi. Sejak malam itu, dia tidak pernah menyebut namaku lagi. Matanya kosong. Waktumu sudah datang, Duk. Apa yang akan terjadi setelah ini? Kamu akan tetap tinggal di sini, tapi sebagian dari jiwamu akan bersamanya. Bagian mana yang akan pergi? Jangan tutup matamu saat dia datang. Kalau kamu takut, dia akan menciummu di kening. Dan kalau itu terjadi, kamu tak akan bisa kembali. Kalau aku buka mata dan dia menatapku, Maka kamu akan tahu wajahnya yang sebenarnya. Dan kamu tidak akan bisa melupakan dia seumur hidupmu. kenapa sepi banget malam ini? Karena mereka tahu mereka tak boleh mendengar suara pernikahan yang tidak berasal dari dunia ini. Aku takut. Takut hanya mempercepat dia datang. Tenangkan nafasmu dan jangan lihat ke belakang. Apapun yang kamu dengar nanti, jangan pernah menoleh. Kenapa harus rambutku? Karena itu bagian dari tubuhmu. Dia perlu sesuatu yang menyambung ke dalam dirimu. Ini pelindung untuk ragamu, tapi jiwamu harus rela berjalan menuju dia. Kalau aku nggak ikhlas, Kalau kamu melawan, dia akan marah. Dan kalau dia marah, bukan cuma kamu yang ditarik, tapi seluruh desa ini bisa ikut tenggelam, ayah juga. termasuk ayahmu. Sudah waktunya
Kita harus berangkat. Nek, aku nggak kuat jalan. Kuat kan? Dia sudah menanti sejak matahari tenggelam. Siapa? Siapa yang memainkan gamelannya? Pengiringnya, mereka yang sudah mati, tapi belum selesai tugasnya, masih melayani di antara dunia. Duduklah di sana, tempatnya memang untukmu sejak kamu lahir. Duduklah di sana. Tarik nafasmu perlahan. Jangan pikirkan apapun. Nek, aku takut. Diam. Dia sudah mendekat. Aku mau pulang. Terlambat. Dia sudah melihatmu. Naya, putri dari Guntara. Apakah kau bersedia menjadi milikku? Jawab dia, Naya. Sekarang. Aku bersedia. Dingin, seperti tak ada nyawa. Mantra kewedar kang tumurun sakawur langit. Soko gali tanah. Saking kesunyatan nyebrang jagat. Kenapa tubuhku terasa ringan? Sapa kang duwe wasiat. Wenehana dalan bali. Kang nyangkut ojo ganggu. Kang kelangan ojo ngerebut. Sekarang kau milikku. Setengah dirimu telah kulepas dari dunia ini. Apa yang akan terjadi padaku? Kau akan tetap hidup. Tapi tidak hanya di satu dunia. Sampun rampung. Jagat loro wis kumato. Omahmu wis pindah setengah bayang. Sekarang kau milikku selamanya. Apa yang terjadi setelah ini? Dia akan pergi. Tapi sebagian dari dirimu akan tetap tinggal bersamanya. Berapa lama? Selamanya. Selesai. Harga sudah dibayar. Sekarang waktunya pulang. Naya, ayah sudah sembuh, Nduk. Ayah bisa bernapas lagi. Kulit ini nggak dingin lagi. Ayah sudah sembuh? Iya, Nduk. Berkat kamu. Aku sudah menikah ya? Naya, Tapi aneh ya. Aku masih bisa dengar suara gamelan di kepalaku terus berdentang. Naya, Duk, ayo makan dulu. Sedikit saja ya. Dia belum pergi. Tiap malam, dia duduk di belakangku. Aku bisa merasakan nafasnya di tengkukku. Kamu bicara sama siapa, Nduk? Dia suka kalau aku pakai kebaya ini. Kata dia, aku cantik kalau diam. Naya, ini bukan kamu. Kamu bisa lawan ini. Dia sudah dapat yang dia mau. Kamu bebas sekarang, Nduk. Tidak, Bu.
Aku miliknya sekarang. Kalau aku nangis, dia akan marah. Jangan sentuh dia. Tenang, aku nggak nangis hari ini. Aku nurut kan? Sekarang, cuma kita berdua. Semua sudah pergi. Bahkan, Nyai Ratinum. Kau masih di sini ya? Kenapa? Aku nggak bisa tidur kalau kamu berdiri di pojok sana. Naya, Duk, kamu ngomong sama siapa? Dia nggak suka kalau ayah masuk. Dia cuma mau aku sendiri. Besok kita ke rumah Bu Sri ya. Mungkin kamu butuh teman ngobrol. Kalau ayah maksa aku pergi, dia bisa marah. Dan ayah bisa ikut hilang. Nak, dari kemarin kamu di sini terus. Belum ganti baju, belum mandi. Kamu belum makan juga. Ini ibu bawakan sedikit saja ya. Aku sudah makan. Makan dari mana, Nduk? Ayahmu bilang kamu nolak semua makanan. Dia yang nyuapin aku. Dia bawakan buah. Manis sekali. Nak, kamu masih bisa sembuh. Kembali kayak dulu. Ada Pak Kiai di kota. Bisa bantu kita. Aku nggak bisa kembali, Bu. Aku sudah separuh pergi. Separuh kemana, Nak? Ke tempat dia. Setengah diriku sudah menjadi milik dia. Yang di sini cuma bayangannya. Kalau memang aku harus pergi, jangan ganggu yang lain. Biarkan ayah hidup damai. Kau telah memilih. Kini kau milikku sepenuhnya. Ayah, maafkan aku. Naya, Duk. Dia sudah tenang sekarang. Iya, cuma setengah pergi. Setengahnya masih di sini.